ada pengalaman yang berbau-bau mistis nggak, contoh dari ketika Kang Obi jadi mediator nih, ada pengalaman kayak gitunya nggak? Ketika pas di mediator berarti ya, ketika pas di mediator. Ya itu mah baik ketika jadi mediator ataupun di hari-hari biasanya ada pengaruh-pengaruh atau pengalaman mistisnya nggak, ngalamin ketemu apa kayak. Di belakangnya tuh ada satu sosok gitu, dia tinggi besar, sekitar di belakang teman saya itu nggak jauh lah, sekitar 2 meter. Dia jongkoknya itu kisaran 4 meteran. Pocong lah atau apa itu kan gitu. Kurang begitu mengerti Pak, cuman Cuma lebih warna apa ya, lebih hitam ke gitu. sosok jin hitam gitu, tinggi besar. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopor, ngobrol perkara horor. Baik, di malam ini seperti biasa saya beserta narasumber, dan kebetulan untuk malam ini narasumbernya masih dari anggota kami sendiri, masih dari keluarga kita sendiri, dan sekarang alhamdulillah sudah kedatangan Kang Obi. Ya, Kang Obi, bagaimana kabarnya Kang Obi? Alhamdulillah sehat Pak Imam. Terus keluarga juga kabarnya gimana? Keluarga yang di rumah baik kabarnya? Saya, keluarga, dan yang lain alhamdulillah menjalani kesibukan seperti biasa dan ya sehat semua. Terus gini Kang Obi sendiri kesibukannya ngapain aja nih sehari-hari? Ya seperti biasa lah, di hari-hari Kang Obi itu kesibukannya ngapain aja? Untuk kesibukan di luar ikut syuting apa ya, ada pekerjaan Pak Imam di bengkel kebetulan. Alhamdulillah. Berarti tidak apa ya bahasanya, tidak selamanya hari-hari Kang Obi itu ditempatin di sini enggak, berarti ya Iya. punya kesibukan sendiri juga. Ya berarti hampir sama lah, hampir sama yang lain juga punya kesibukan sendiri. Jadi kadang ada bahasa jarang kesini gitu, jarang hadir, bahkan di video-video syuting kita ada bahasanya mediator ataupun siapapun itu jarang hadir, ya berarti punya kesibukan masing-masing. Nah terus kalau boleh saya tahu, Kang Obi sendiri itu di sini di Padepokan Sangkuraga Karawang, Kang Obi ini apa bahasanya ya, jobnya atau job desk-nya itu ditempatkan sebagai apa, diposisikan sebagai apa? Di MTKP, untuk di MTKP sendiri Di YouTube sebagai mediator Pak Imam. Untuk di Saung bagian pengobatan ditempatkan di tim Rukiah. Oh ya, karena di Padepokan Sangkuraga Karawang ini kan ada pengobatan ya. Ya. Dan kebetulan Kang Obi di bagian apa tadi? Tim Rukiah. Rukiah ya. Nah terus tadi di YouTube sebagai apa namanya tadi, mediator, salah satu mediator yang sering kerasukan ya, yang didesain khusus untuk orang-orang yang kerasukan. Iya. Nah terus menurut Kang Obi sendiri nih, mediator itu apa sih gitu? Mediator itu istilah nama mediator itu apa sih sebenarnya menurut Kang Obi sendiri? Mediator tuh menurut pribadi ya, menurut pribadi itu mediator tuh apa ya, suatu wadah media untuk dimasuki sebangsa golongan jin untuk mengambil suatu informasi Pak Imam. Berarti apa ya, kalau melihat dari segi katanya mediator, kalau nggak salah itu masih umum ya, mediator. Kadang ada mediator apa, berarti berhubung kita di sini apa ya bahasanya, permainan mistis, spiritual lebih ya. ke spiritual, berarti mediatornya tempat atau media yang sering dimasuki apa tadi, jin, bangsa jin untuk menggali informasi biasanya. Oh berarti untuk menggali informasi, biasanya seperti itu. berarti dari
dari apa, dari pengobatan berarti ya, mungkin berangkat Bisa dari pengobatan. dari pengobatan, bisa dari untuk kepentingan syuting kayak menguak suatu tempat, Oh iya wilayah iya seperti iya itu. iya. Berarti bukan hanya dari syuting berarti ya, dari apa yang berobat juga, contoh di Rukiah nih. Mungkin barangkali ada ya, ada salah satu pasien yang ingin berinteraksi, terus caranya dimasukin ke Mediator. mediator. Ada beberapa Ya, menginginkan begitu. berarti kalau berarti ada nggak contoh kalau lagi syuting nih, syuting menguak tempat apalah, itu emang dari kita yang nyari tempat-tempat yang apa bahasanya angker lah, atau ada juga dari pasien gitu contoh, ada. Ada juga dari pasien, dari request ya, untuk request tempat dari pasien, ada juga dari justru untuk menangani hal pasien tersebut kita ambil dari lokasi pasien tersebut tinggal biasanya. Ada beberapa emang dari lokasi pasien tinggal. Dan mungkin melalui perizinan ya, jadi dari pasien tersebut Iya, apa ya bahasanya, ridho apa sih, bukan ridho lah iya bahasanya, ridho untuk bahasanya itu ditayangkan di untuk YouTube berarti ya. ditayangkan. Tidak semerta apa bahasanya, tidak semena-mena kita menayangkan, kalau belum ada izin mungkin nggak ditayangin Nggak berarti. ditayangkan. Terus kalau boleh tahu juga nih, jadi mediator lah lebih khusus kita ke YouTube-nya, Kang Obi ini udah berapa lama dari awal masuk ke sini lah sampai sekarang, udah berapa lama jadi mediator? Untuk mediator sendiri ya baru berjalan sekitaran 1-2 tahun ini. Ya berjalannya adanya saung ini barulah. Berarti hitungan barunya tuh tempat apa ya, saung lah atau padepokan ini baru atau emang udah lama hitungannya? Kalau 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 yang saya tahu nih, kalau kegiatan, bahasanya kegiatannya udah lama banget, bahkan saya pun hitungannya kan baru. Nah kemudian proses mediatoran gini tuh emang udah dari awal adanya kegiatan atau baru-baru ini aja? Yang Kang Obi tahu lah. Untuk mediatoran sebenarnya sih baru ya 1-2 tahun inilah, ketika ada diadakannya tim rukiah, tim terapi dan yang lain-lain. Kemudian ya diadakanlah itu pelatihan mediator. Dan tuntutan juga dari model ada sekarang kan ada YouTube ya, tuntutan Ya, juga mungkin. Terus nah kan lumayan lama berarti kan, setahun lah, kurang lebih setahun Kang Obi menjadi mediator. Suka dukanya gimana aja nih jadi mediator? Dari suka sukanya gimana, dukanya dukanya. gimana? Untuk suka dukanya lebih ke kebersamaan mungkin ya, ketika Sukanya berarti sukanya. syuting ya. Untuk sukanya ketika syuting, ketika kita menjelajah ke suatu tempat, keadaan-keadaan yang ya berbarengannya itu Pak Imam. Ya berarti kalau syuting tuh nggak cuma contoh mediator dua nih, terus praktisi satu. Berarti nggak cuma bertiga doang, ada Enggak, di ada belakang kru layar tuh juga banyak di berarti belakang ya. di belakang layar, banyak orang-orang yang punya peran gitu Pak. Iya, iya. Terus dukanya jadi mediator gimana? Untuk dukanya mungkin lebih ke apa ya, capek, menguras tenaga, lebih ke fisik sih Pak Imam. Kotor, Ya, kadang kotor juga ya. kadang kotor juga, harus sama lumpur apalah. Tergantung yang masuk ya, berarti kalau yang masuknya ganas gitu kan, yang masuknya ganas terus kebetulan tempatnya kotor ya kotor gitu kan, Kotor. pulang-pulang nyuci. Terus pengalaman nih dari selama ini Kang Obi jadi mediator, ada pengalaman yang berbau-bau mistis nggak, contoh dari ketika Kang Obi jadi mediator nih, ada pengalaman kayak gitunya nggak? Ketika pas di mediator berarti ya, ketika pas di mediator. Ya itu mah baik ketika jadi mediator ataupun di hari-hari biasanya, ada pengaruh-pengaruh atau pengalaman mistisnya nggak gitu, ngalamin ketemu apa kayak lihat apa? Sebenarnya ketika ketika menjadi mediator kita lebih cenderung dikuasai Pak Imam ya. Jadi mungkin lebih ke apa ya, tidak bisa mengendalikan diri dan tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu sadar ya. Kesadaran mungkin ada, tapi tidak terlalu sadar bahwa kita tuh sedang bagaimana, sedang kenapa. Gerakannya gitu ya. Untuk pas pelatihan mungkin pernah pelatihan mediator. Jadi pernah ya di suatu tempat di gunung. Di gunung kita kan
ada pelatihan mediator, meditasi gitu. Dan kita tuh nggak sendiri, ada kisaran berlima sampai berenam tuh ditempatkan di pos-pos tertentu Dipisah, ya, dipisah. Saya di sini, yang lain kisaran 50 meter kemana, ke arah yang lain ditempatkan di posisi yang lain malam lagi. itu waktunya Malam itu di sekitar air terjun gitu, curug. Dan di situ kita meditasi, melatih kepekaan, melatih fokus. Pernah di suatu ketika tuh udah malam, udah ini banget lah, udah hampir larut pagi lah. Jadi di seketika saya melihat ke rekan saya yang lain tuh, di belakangnya tuh ada satu sosok gitu. Dia tinggi besar, sekitar di belakang teman saya itu nggak jauh lah, sekitar 2 meter. Dia jongkoknya itu kisaran 4 meteran, kebayang gedenya itu. Berarti bukan di Kang Obi nya berarti ya, tapi ketika Kang Obi ngelihat posisi yang lain, Posisi yang lain ada, gitu. di belakangnya ada. Dan itu sekejap mata itu, ketika langsung hilang. ketika saya fokus pikiran lagi, ya udah hilang gitu aja. Ada, gitu. Itu sosoknya yang Kang Obi lihat itu, kalau secara ngebayangin yang ketika Kang Obi ingat itu apa bahasanya, sosok apa gitu yang Anda pikirkan saat itu? Apa kan sekarang ada bahasanya apa, pocong lah atau apa itu kan namanya. Kurang begitu mengerti Pak, cuman lebih warna, apa ya, lebih ke gitu, sosok jin hitam gitu, tinggi besar. Terus tadi Kang Obi juga ngobrol apa tadi, meditasi itu hanya duduk diam aja? Meditasi itu biasanya kita melakukan zikiran ya, lebih fokus untuk melatih fokus, melatih intuisi, kepekaan. Terus juga lebih ke, kadang kan di tempat-tempat angker ya Pak Imam, entah itu di gunung, entah itu di curug, di mana, lebih ke intinya dengan berzikir itu kita melatih keadaan tersebut sambil berpasrah gitu Pak Imam. Sambil tafakur ya, tafakur. Tapi nggak takut mau kabur contoh gitu kan, atau mau lari, yang otomatis kan yang lain nggak tahu gitu kan, bisa aja kita kabur aja lah gitu, nggak takut gitu? Takut ada, cuman ya dari situ kita kan dilatih untuk pasrah, apapun yang terjadi. Terus biasa ya, nggak bisa ngebayangin saya mah kalau kayak gitu posisinya. Mungkin ya kan kadang pikiran sendiri kan, kalau yang saya bayangin kan pikiran sendiri yang kadang mengganggu gitu kan. Iya. Contoh duduk nih, kalau saya ngebayangin diri sendiri duduk kayak gitu, kadang yang menjadi takut tuh pikiran sendiri gitu kan. Takut ada ngelihat duh kayaknya di belakang saya ada perasaan sendiri. Ya, makanya saya nanya tadi apakah nggak lari aja atau takut gitu kan. Ya soalnya yang saya bayangin kan pikirannya nakutin sendiri gitu kan. Tetap di ngobrol perkara horor. Nah, Kang Obi, tadi kan Kang Obi udah jelasin gangguannya seperti apa, terus pernah juga melihat sosok yang tadi Kang Obi sampaikan. Nah, sekarang merasa terganggu atau tidak gitu dengan proses itu gitu. Contoh ya kan, dari badan sering capek gitu, pakaian kotor, kemudian sering melihat hal-hal yang kurang enak dilihat. Nah, Kang Obi sendiri merasa nggak nyaman atau merasa terganggu nggak? Terganggu apa ya? Ya mungkin terganggu bisa, tapi ada kan kayak di emang hampir apa ya, hampir kepengalaman kebanyakan orang ketika menjalani sebuah jalan kayak ke arah belajar mediator gitu ya, kayak kedepannya sering terganggu pikiran, sering terganggu penglihatan apa. Tapi intinya sih lebih ke apa ya, lebih ke Dibawa, ya udahlah, dibawa realistis aja lah. Jangan terlalu ke arah. Ya berarti bukan tidak ada gangguan, berarti ya ada gangguan, tapi gangguan. Gimana kitanya gitu ya, antara dipikirkan atau tidaknya. Contoh kan
Ya mungkin ada lah yang ya lebih, yang saya tahu mengganggunya itu di pikiran kadang, Pikiran. mungkin benar nggak, Iya. kadang ya kalau kita pikirannya apa sih bahasanya lah, segala apapun diikuti gitu, terus pikirannya ngawur gitu kan, yang lumayan mengganggu kan kayak gitu kalau menurut saya. Ya, ada bahasanya kan kayak kayak intinya kayak belajar mediator itu kan diawali dengan proses biasanya melatih zikiran, wirid, dan ada bahasa setiap kalimah wirid itu kan mengandung apa namanya hodam, dan ya mungkin dari hodam tersebut ya ada yang emang, tapi kebanyakan sih pasti menunjukkan hal yang untuk giat beribadah, untuk mengingatkan ke arah kebaikan. Tapi mungkin dari perjalanannya waktu kita apa namanya kita badan kita sudah menjadi media untuk bangsa gaib kayak gitu, jadi ya bisa saja bangsa jin yang lain yang di luar emang hodam-hodam tersebut ikut masuk, dan dari situlah adanya mempengaruhi seperti ini. Terus berbicara hodam, Kang Obi sendiri atau orang lain mungkin lah, yang Kang Obi pahami, itu bisa apa ya, bisa merasakan bahwa saya tuh punya hodam, bisa ngerasain sendiri atau gimana sih? Contoh Kang Obi lah sih, contoh Kang Obi merasa ada hodamnya atau tidak, terus jika bisa dirasakan atau tidak gitu, contohnya gitu yang Kang Obi pahami lah, atau karena dikasih tahu oleh orang lain yang lebih paham, yang Kang Obi tahu aja gitu. Sebenarnya lebih ke identiknya seperti itu, dan untuk orang yang emang berjalan dan mempelajari ya pasti mungkin sedikit atau banyaknya merasakan Merasakan kehadirannya gitu. ya. Kalau iseng-iseng nih, contoh iseng-iseng mau ngetes, contoh saya lah, saya pengen tahu ada hodamnya nggak sih, contoh bisa nggak, atau bisa, kalau bisa tuh harus nanya ke siapa atau dengan cara apa yang Kang Obi pahami, bisa nggak? Untuk orang-orang yang sudah mumpuni ilmunya mungkin ya kayak 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 guru-guru kita, mungkin itu ada kalimahnya, ada Untuk mengetahui hodam ya. di orang lain gitu, berarti bisa ya, berarti Dan nanti. mungkin butuh proses yang nggak sebentar Iya, mungkin iya, untuk iya. menguasai itu. Nah terus saya lebih berpikir di mediator tuh kayak orang kesurupan yang saya lihat di, entah di YouTube kita ataupun di YouTube orang lain, melihat yang apa, namanya itu kan mediator lah, tapi dari segi gerakan yang saya lihat kan ya orang kesurupan gitu. Nah kalau menurut Kang Obi sendiri, sama nggak sih kesurupan sama mediator tuh? Dari segi apa tingkah laku atau kesadaran mungkin Sama. dibilang sama, tapi apa ya, ada perbedaan. Bedanya apa tuh? Bedanya ketika kita sebagai mediator, kita kita mempunyai ada kesadaran bahwa kita tuh Ingat berarti. sedang amarah, sedang murka, sedang apa, tapi kita tidak bisa mengendalikan diri itu ketika di mediator. Ya berarti ingat ya, ingat, ingat kita itu lagi di mana, terus gerakan kita kemana, itu berarti masih ingat. Ada ingatan. Kalau kesurupan? Kesurupan sendiri mungkin kurang kurang begitu mengerti sih ya, tapi Berarti belum pernah kayaknya kesurupan. belum pernah. Atau kalau kesurupan itu lebih ke udah nggak inget sama sekali berarti? Atau Dari saya yang saya tanyakan ke pasien ya, dia kan identik kesurupan. itu kan ketika diruqyah langsung menguasai dan langsung kesurupan. Ya begitu sadar dia menanyakan ini ada apa biasanya. Ya, mungkin tidak ada kesadaran sama sekali mungkin. Berarti kalau kesurupan nggak inget berarti ya. Ya. Berarti kita itu harus nanya orang yang kesurupan. Nanti kita datangkan insya Allah orang-orang yang sering atau pernah mengalami kesurupan, apa yang dia rasakan. Jadi nanti kita tuh tahu. Nah terus tanggapan nih, tanggapan dari orang-orang terdekat Kang Obi setelah Kang Obi apa ya bahasanya, setelah tahu
bahwa Kang Obi ini sering tampil di YouTube, ya mungkin pasti ada yang nonton lah, ada yang nonton orang-orang terdekat Kang Obi. Ternyata Kang Obi sendiri jadi kayak orang kerasukan. Kalau yang nggak paham kan mikirnya itu orang kerasukan atau jadi mediator. Nah, tanggapan dari orang-orang terdekat tersebut gimana? Menyetujui atau fine-fine aja gitu, aman-aman aja atau gimana? Banyak pandangan sih ya Pak, dari yang segi positif, negatif. Dari positifnya di mana? Positifnya ya, oh mediatoran ini itu, tapi nggak sekedar untuk mediatoran, untuk katakanlah media pengobatan, menggali informasi apa, itu dari segi positifnya. Ada yang berpikir positif ke situ, ada juga yang berpikir negatif ya. Iya. Pro kontra pasti ada lah ya. Tapi Kang Obi sendiri menghadapinya merasa aman-aman aja atau tertekan atau gimana, enggak kan enggak? Biasa aja Pak Biasa. emang. Terus gini ya, yang kita jalani di sini gitu di Padepokan Sangkuraga Karawang khususnya, ataupun di Padepokan Sangkuraga Kuningan, ataupun di tempat manapun yang bergelut dengan ilmu gaib atau ilmu-ilmu yang tak kasat mata. Nah kan kadang gini ya, ada yang sering mengatakan ketika melihat praktek seperti ini tuh, lah itu dukun, praktek perdukunan lah. Nah menurut Kang Obi sendiri, cara membedakan, kan bahasa yang saya pahami ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Nah menurut Kang Obi sendiri, apa perbedaan atau cara membedakan mana hitam mana putih di bidang ilmu ini tuh gimana caranya, atau bedanya apa gitu? Perbedaan antara ilmu hitam dan ilmu putih ya, yang terlihat aja dulu, yang gampang dibedainnya. ada beberapa orang mungkin berpendapat dari segi kalimahnya, dari segi wiridannya, dari segi mantranya. Ada yang menggunakan kalimah, zikiran, ada yang menggunakan mantra. Tapi kalau menurut saya pribadi, ilmu hitam atau putih ya sama saja sih. Yang penting gimana kita, anggaplah apa ya, ini pisau. Pisau itu digunakan untuk apa? Apakah untuk membedah seseorang untuk mengoperasi atau untuk menyakiti orang lain? Mungkin lebih ke arah situ. Tujuannya ya. Ya. Berarti orangnya ngaruh nggak? Contoh ilmunya mungkin sama, yang membedakan yang dia baca apa mungkin ya. Terus orangnya ngaruh nggak? Orangnya harus seperti apa? Contoh orang yang, mohon maaf ya, orang yang ibadahnya kurang lah, bahkan jarang sholat sama sekali, sholat 5 waktu, itu bisa dikatakan ketika memiliki kelebihan di bidang ini bisa dikatakan ilmu putih nggak? Mungkin gitu. Atau nggak ngaruh di orangnya? Untuk pribadi, katakanlah kalau kita yang manut, kita yang mengikuti guru ya, guru atau mursyid, untuk memilih guru yang emang berjalan di spiritual yang bagus ya, sebenarnya sih ada poin-poin tersendiri yang diantaranya itu tadi, dengan keadaan fikihnya, apa namanya, ibadahnya tidak rusak. Di pandangan orang lain dia tidak suka, omongannya tidak menyakiti orang lain, dan berpengaruh. jarang pamer lah ya, pamer, karena orang-orang yang emang, kalau bahasa di sini kan putih hitam lah, kalau orang-orang yang mempelajari ilmu putih itu biasanya mungkin jarang dipamerkan berarti ya. Kadang kalau diminta pun susah. Gitu. Menunjukkannya tuh jarang gitu. Beda dengan ya mungkin kita ketika melihat seperti ini tuh mungkin bisa membedakan lah. Yang sering terlihat kan apa ya, sombong terus dipamerin, mungkin ada kemungkinan juga terus dilihat tujuannya ngapain gitu, bacanya mungkin kalau ada yang bacanya rada terdengar gitu keras sedikit, kita dengerin aja itu mantranya apa. Yang penting ya mungkin kalau putih itu dari lebih ke bacaan Quran ya. Ya, lebih ke zikiran. Nah, itu bisa dibedanya di situ. Mungkin nanti lebih jelasnya mungkin bisa kita datangkan orang-orang yang lebih paham di bidang ini. Terus selanjutnya gini, setelah Kang Obi mempelajari hal-hal seperti ini gitu kan, terus kemudian juga mengalami posisi di mediator,
Nah, hikmah tersendiri yang Kang Obi dapatkan atau apa ya, hal baik yang Kang Obi rasakan itu apa aja? Untuk hal positifnya mungkin lebih ke apa ya, ya meskipun sedikit banyak pengalaman di bidang gaibnya, mungkin ya lebih ke lebih ke mengiyakan, oh iya ternyata dimensi alam jin itu ada, oh iya keadaan di luar sana yang di luar nalar logika itu ada, lebih ke ya Tahu gitu ya. ya lebih ke arah situ sih. Dan di zaman yang realistis ini ya harusnya ya entah sedikit banyak ya harus punya poin-poin ke arah seperti itu sih menurut saya pribadi. Terus apa ya? Ada hubungannya dengan tauhid nggak sih ilmu ini? Ada ya? Sangat dekat berarti ya. Ada sebenarnya, Berarti menurut saya pribadi ada, sebab lebih mendekatkan diri kepada Allah berarti ya ya. sebab kan apa ya, kayak proses untuk menjadi mediator itu kan melakukan yang namanya tirakat itu kan ya, mungkin Pak Imam juga paham lah, torikot itu kan sebuah jalan syariat, torikot hakikat, lebih ke tauhid juga. Oke, terima kasih Kang Obi sudah bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di sini dan juga bisa apa ya, bisa bersedia untuk ditanya-tanya sama saya. Mudah-mudahan kita yang menonton juga mendapat hal baik dari obrolan kita berdua. Mudah-mudahan bisa mengambil manfaatnya. Terus juga mohon maaf ketika obrolan kita masih banyak kekurangan dan barangkali ada bahasa yang kurang mengenakan, kami berdua mohon maaf. Kita sudahi saja acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.